kita, Allah lindungi kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Allah memberikan kebaikan kita pada hari ini, menjalani hari ini dengan amal soleh, dijauhkan dari keburukan-keburukan, begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Allahumma amin. Kita lanjut di pembahasan buku Muslimat Cerdas. Saya lupa sampai poin berapa nih, wis bolos berapa kali nih? Sampai poin berapa? Ibu-ibu juga lupa. Saya lupa. Tapi seingat saya itu sampai mengingat kematian. Sebelumnya itu rajin berdoa dan curhat kepada Allah, bukan kepada manusia. Terus taubat dan nanti mengingat kematian. Baik, kita bahas tentang taubat terlebih dahulu, karena tidak lengkap kalau kita bahas tentang akhirat terus kita tidak bahas tentang keadaan kita di dunia untuk bertobat. Baik, tadi kan sudah pengakuan dosa. Taubat itu apa? Berasal dari kata taba, yaitu taubatan. Ini disebutkan di halaman 21. Taubat itu kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Kembali dari apa? Perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Oke. Kita lihat syarat-syaratnya terlebih dahulu. Orang bisa saja rajin istighfar, dan istighfar itu hanya di lisan, bisa saja. Bahkan orang lagi maksiat dia sampai istighfar juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi lagu lagi itu tuh, astagfirullah lagi. Dia masih lanjut lagi itu. Maka bisa dalam keadaan bermaksiat orang istighfar. Yang kita bahas ini bukan sekadar istighfarnya, Bu. Karena kalau istighfar tidak diiringi, tidak dibarengkan dengan penyesalan, sia-sia tadi. Coba kalimat istighfarnya, astagfirullah, ya Allah, aku mohon ampun. Kalau tidak diiringi dengan kalimat penyesalan, tidak manfaat. Seperti itu tidak manfaat, karena cuma ucapan di lisan. Maka kalau kita simpulkan dari kumpulan dalil-dalil yang ada, taubat ini lebih sempurna daripada istighfar tadi. Dan kita ketika melakukan taubat harus memenuhi 3 syarat utama. Dan 3 syarat ini kita lakukan tidak melihat waktu. Oh, saya tunggu 2 bulan lagi Ramadan aja lah baru saya taubat. Sekarang saya masih belum bisa, Ustaz. Agak melihat waktu di sini. Bisa jadi orang itu berbuat maksiat pagi hari, malamnya dia bertobat. Tidak pandang waktu. Dan salah satu yang mesti disegerakan dari perkara-perkara yang kita diperintahkan disegerakan, yaitu taubat. Ada juga hal-hal lain lagi, Bu, yang mesti disegerakan. Di antaranya, Bu, catat di baik-baik. Kalau tadi tobat ya, 1. Yang kedua, ini kayaknya agak nyinggung ibu-ibu nanti nih, bayar utang. Ini nada saya agak keras dikit ini. Bayar utang. Ayo. Tes. Jelas, Bu, belakang? Jelas ini apa yang pertama tadi? Jelas ya? Baik. Yang pertama tadi tobat. Yang kedua apa tadi? Bayar utang. Yang ketiga mengurus jenazah. Walaupun kalau ada uzur boleh ditunda. Di kajian Khadijah di hari Senin saya pernah sampaikan, di Jaya sini juga, Nabi SAW itu meninggal dunia hari Senin waktu duha. Beliau dikuburkan malam Rebu.
Senin, Selasa malamnya. Kenapa? Ada banyak alasan. Karena ada unsur sini, ada kepentingan. Kenapa penguburannya ditunda? Rasulullah SAW penguburannya ditunda itu karena ketika menyolatkan jenazahnya, orang banyak yang menyolatkan. Yang meninggal siapa? Rasulullah. Terus ketika menyolatkan ini, itu bukan satu kali sholat, karena ketika itu tidak ada yang berani jadi imam. Siapa yang berani ngimami Rasul? Coba lihat, coba. Saya menyolatkan Rasulullah, saya menjadi imam. Depan kita Rasulullah loh itu. Maka mereka sholatkan itu di rumah Aisyah, ganti giliran masuk, sudah keluar lagi, sudah keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Alasan naiknya lagi, ketika itu perlu diangkat seorang pemimpin sepeninggal Rasul, tidak boleh ditunda kepemimpinan ini. Maka di hari Senin juga baiat dilakukan pada Abu Bakar. Janji setia, wahai Abu Bakar, kamu terpilih jadi pemimpin, kami janji setia padamu. Di hari Selasa, orang banyak melakukan baiat pada Abu Bakar. Jadi pertama tadi itu dilakukan baiat pengangkatan pada Abu Bakar itu di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu di samping Masjid Nabawi. Kalau ibu tahu Talmud Fikih yang ada di Madinah, itu pas di depannya itu Saqifah Bani Sa'idah. Oke, terus malam Rabunya baru dikuburkan. Artinya ada jeda waktu. Tapi yang paling bagus menyolatkan jenazah, mengurus jenazah lebih cepat, disegerakan lebih baik. Terus satu lagi yang butuh disegerakan, segera menikahkan anak perempuan ketika sudah datang jodohnya. Ulang, apa tadi Bu? Menikahkan anak perempuan ketika sudah datang jodohnya. Kalau belum datang jodohnya, ibunya cari. Bisa tanya Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya punya putri, dia jurusan kedokteran. Kira-kira Pak Ustaz jodohnya sinten nggih? Oh siap Bu, saya punya data 13.000. 13.000. Nah itu kan akhirnya banyak itu kan. Biasa promo tukang promo gitu. Kalau sudah waktunya disegerakan, apalagi anak perempuan, apalagi yang datang laki-laki soleh, sudah cakep, motornya keren, lulusan bagus lagi, fulusnya masya Allah. Itu bisa jadi pertimbangan Bu. Kadang tampang itu gak penting Bu, betul nggak? Yang penting makan. Ketampanannya tadi dimaafkan. Dimaafkan. Saya ingatkan sini, kalau punya anak perempuan sudah waktunya gak ditunda-tunda. Itu ya Ibu ya. Kesempatan tadi itu disegerakan, tidak ditunda-tunda. Ya, beda dengan hal-hal yang lainnya yang masih bisa ditunda. Bahkan ada dalam beberapa hal kita cepat-cepat itu nggak baik. Pergi ke masjid walaupun sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan nanti saja. Karena sebagian kalau sudah dikasih iqamah, yang lagi ibu belum pakai bukan lagi, bukan aja belum pakai jalan ke masjid, menarik, besar ini, yang pertama ini, sudah, imamnya belum rukuk, kesempatan ini. Tahu lah, kan saya imam.
disuruh nyantet. Oh wes, iqomah. Ya wes telat kok. Siapa yang salah? Gimana? Dengan teriakan musik ini gimana sih? Saya belum siap. Ini siapa? Terserah imam. Mimpin sholat itu, sholat berjamaah dimulai. Itu haknya imam, Bu. Itu bukan pengaruh jam digital, Bu. Kalau saya sih mau pedulikan jam digital, mau bunyi-bunyi kayak saya belum keluar, biarin aja. Kalau saya sudah bunyi, biarin, belum siap. Kadang saya lebih cepat. Kalau saya belum bunyi, biarin, saya sudah datang di koma. Kadang saya nggak kasih jeda karena apa? Ada kepentingan. Jamaah terlalu banyak di dalam masjid. Semua butuh aktivitas lagi setelah itu. Asal masuk ke koma, nggak ada sholat sunnah. Sholat sunnah nanti dirapel lagi terakhir. Ada kepentingan lagi. Haknya imam, Bu. Untuk azan itu haknya muazin. Masuk sholat kan? Masuk waktu sholat. Tapi kalau untuk sholat berjamaah, Bu, itu haknya imam. Ibu gak usah ngatur-ngatur imam. Imam yang mau cepat sekali, pokoknya terserah dia. Kok dikasih jeda cuma 5 menit, terserah dia. Walaupun saya yang kalau di masjid saya biasanya rata-rata iqomah itu setengah jam, Bu. Jadi nyantai sekali. 30 menit, Bu. Jadi coba paling nyantai, Bu. Imam Ustaz yang datang, kita tunggu di bawah nongkrong. Nah, baru pas Ustaz iqomah baru lari sekali ke atas. Karena orang-orang di kampung kita belum bisa cepat-cepat, Bu. Dan ini punya manfaat, misalnya untuk sholat subuh, Bu. Sholat subuh itu aktivitasnya lebih banyak, Bu. Nyawa belum terkumpul pas berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikir dulu, belum gerak itu. Nyawa masih terkumpul itu. Habis itu dia ambil wudu, belum lagi urusan seperti itu aja, mau ke urusan toilet dulu. Masa imamnya cepat-cepat ketika itu agak diperlama kalau sholat subuh 20 menit sampai 30 menit. Enak saya cepat-cepat sejarah. Tapi kalau sholat maghrib karena waktunya pendek, Bu. Tapi kalau orang di kampung, di desa itu mereka baru pulang tegal, Bu, dari ladang. Belum siap. Jadi kemudian dulu 15 menit, 20 menit, beda dengan orang kota. Mereka kalau kita cepat-cepat gak ada yang berangkat. Kenapa? Baru pulang. Nah, contoh seperti ini, ibu tidak tergesa-gesa walaupun sudah iqomah. Yang penting sudah dapat rukuk bersama imam. Jadi kan sudah dikatakan dapat 1 rakaat. Dapat rukuk itu aturannya, Bu, ibu takbir dulu. Terus ibu rukuk, terserah ibu mau takbir lagi boleh. Takbir yang kedua sifatnya sunnah. Atau langsung ibu rukuk, maka dapati imam dengan tumak nina. Yang penting imamnya belum bangkit, ibu dapat 1 rakaat. Tapi awali dengan berdiri dulu. Kenapa? Ibu harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapkan Allahu Akbar sambil ngadap kiblat. Jika ibu langsung masuk rukuk tidak berdiri ngadap kiblat, Bu, ibu batal, berarti belum masuk dalam sholat. Itu syarat takbiratul ihramnya tidak terpenuhi. Nah, saya contohkan aja. Ini telat ini. Jadi telat tadi nyantai cepat-cepat, nyantai aja. Ya wes imam rukuk aja, enggak apa-apa. Lagi rukuk. Terus sudah masuk, lihat imamnya rukuk, kita masih dapat nih. Maka perhitungannya tetap takbiratul ihram dulu. Sambil apa tadi, Bu? Berdiri. Allahu Akbar. Ya sedekah. Terus takbir dulu lagi untuk rukuk. Allahu Akbar. Imam pas rukuk, imam belum mengangkat kepala, ibu dapat rukuk dengan tumak nina. Ingat yang gua salah tadi ya, takbiratul ihram berdiri tetap, terus dapat imam rukuk dalam keadaan kita dapat juga tumak nina, maka sudah dikatakan dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Kapan ibu gak dapat? Pas ibu Allahu Akbar, imamnya
Allahu liman hamidah. Berarti ibu nggak dapat. Walaupun setelah itu kepala ibu turun rukuk terus kejadian lagi. Itu ada jamaah yang nggak paham, Bu. Bahkan imamnya sujud, dia dari atas tuh, Allahu Akbar, dia berdiri, dia ruku sendiri, dia tinggal sendiri, terus dia sujud sendiri. Itu nggak dapat, Bu. Maka nyantai saja walaupun telat. Di sini nggak tergesa-gesa. Tapi kaidahnya tadi ya, dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Ustaz, saya telat sekali, saya dapatnya di rakaat terakhir pas imam tahiyat akhir. Selama ibu dapati bagian sholat sebelum imam ucapkan salam pertama, sebelum huruf mim, Assalamualaikum, mimnya sebelum mim ibu sudah dapat, maka ibu disebut dapat berjamaah bersama imam. Walaupun tidak dapat 1 rakaat, pahala berjamaahnya sudah dapat. Jelas, Bu? Jadi bedakan antara dapat 1 rakaat dengan dapat pahala berjamaah. Maka tidak usah cepat-cepat. Nyantai aja. Ya wis telat. Dikomal lagi berangkat baru pakai mukena ini, Bu. Berangkat aja. Tidak usah mengatakan apa sholat yang kalian dapati dan imam ikuti. Yang kurang tadi sih nanti kalian tinggal tambahkan saja setelah imam salam. Nah, selesai juga. Nah, maka tadi ya, taubat mesti disegerakan. Ingat ya, sekarang syaratnya 1, berhenti dari maksiat. Harus berhenti, Bu. Orang minum miras, cara dia tobat gimana? Berhenti, Bu. Dia nggak berhenti tidak disebut tobat. Aduh, saya satu hari biasanya 2 botol, saya kurangi setengah saja. Oh, belum selesai berarti. Kalau dia teh botol ya beda lagi. Ini miras yang kita bahas. Harus berhenti. Kalau dia lakukan ketaatan, dia tinggalkan misalnya sholatnya bolong-bolong, maka tobat dia berhenti dari maksiat berarti laksanakan sholat. Iya kan? Sholatnya kembali dilaksanakan, berarti yang bolong-bolong tadi dia harus penuhi 5 waktu. Cuma satu problem, Bu. Ini sholat yang sudah ditinggalkan, bahkan yang ditinggalkan banyak sekali karena bolong-bolongnya banyak. Sekarang mesti diganti semua atau tidak? Dikodok semua atau tidak? Ustaz, saya 1 tahun nggak sholat, Ustaz. Pas hari Jumat ini pagi ini Ustaz ngomong langsung tuh, saya tobat sekarang. Tapi sholat saya 1 tahun tadi saya perlu ganti atau tidak? Bu, ibu mau jawaban yang ringan apa yang berat? Ringan. Terus berat, yang berat. Ada ibu nanya ke saya juga, saya jawab kayak gitu. Dia tanya tentang puasa. Ustaz, saya kalau ke sekolah dulu itu di rumah puasa, Ustaz. Di sekolah saya jajan sampai rumah. Saya puasa lagi. Saya lakukan diam-diam, Ustaz. Sekarang saya sudah ngaji sama Ustaz, saya tobat, Ustaz. Cara tobatnya gimana? Apakah puasa tadi perlu saya ganti? Ibu mau jawaban ringan apa jawaban berat? Sebenarnya saya nggak mau sebut ini ringan juga, tetap berat juga. Tapi tidak ada istilah qadha di sini karena dia sengaja meninggalkan sholat, dia sengaja meninggalkan puasa. Karena Syekh Ibnu Utsaimin, orang seperti ini kewajibannya tobat. Terus kalau dia tobat, apa yang mesti dilakukan? Ya syarat-syarat ini. Cuma saya sarankan tobatnya itu ditambah lagi, tutup dengan amal yang lebih banyak. Sholat sunnahnya ditambah. Selain sudah rutin sholat wajib, puasa tadi, puasa sunnahnya ditambah. Selain puasa wajib Ramadan, dia perhatikan
ini berbeda kalau puasanya ditinggalkan karena ada uzur tuh, haid, nifas. Tetap ketika itu pokok puasa. Yang ini kita bahas beda, karena ini meninggalkan suatu perkara dengan sengaja, di mana itu perkara tersebut itu ada batasan waktu. Terus yang kedua, menyesal atas dosa yang dilakukan. Menyesal itu nggak boleh bangga. Teman-teman, saya dulu itu kalau minum itu vodka mahal sekali, harganya sekian. Itu mau tobat apa enggak sih? Kalau dia mau tobat, dia harusnya banyak sesali itu. Saya sudah habiskan harta sia-sia tuh. Saya sedih sekali waktu saya habis untuk itu. Harta saya juga habis untuk itu. Kan menyesal kayak gitu. Orang kalau benar-benar menyesal juga, baiknya nggak usah buka aib. Tutup rapat-rapat dulu. Kalau memang Allah sudah tutup rapat, ini seperti Nabi SAW katakan dalam hadis, ada yang bermaksiat malam hari, Allah sudah tutup itu dosanya tuh, sudah tutup itu maksiatnya, sudah tutup aibnya. Pagi hari dia buka sendiri. Teman-teman, semalam nih saya buat kayak gini loh. Itu namanya orang yang mujahirun bil maksiat, orang yang menjaharkan maksiat, terang-terangan dalam maksiat. Itu malah sulit diterima tobatnya. Orang yang menyesal tuh gak kayak gitu. Terus yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Oh, tadi sholatnya bolong-bolong, berarti dia bertobatnya gak ulangi lagi. Saya akan perhatian pada sholat kondisi bagaimanapun, hatta sampai saya sakit juga, Bu. Mau saya mungkin saya tetap sholat, ketika safar saya tetap sholat, di atas pesawat kalau keadaan sulit juga pun untuk berdiri saya tetap sholat karena masih bisa dilakukan. Karena sebagian saya sayangkan ketika safar seperti ini, apalagi di kendaraan seperti itu, sudah lewat waktu sholat, nggak sholat. Ada yang baru pulang haji, baru pulang umroh. Biasanya kan pesawatnya itu malam hari, nanti landing di Soekarno-Hatta itu biasanya jam 7, jam 8. Jadi dapat subuhnya di mana? Di atas. Di pesawat. Dari tadi tidur ngomong. Jam 7 lagi ingat tuh, sudah landing. Kan biasanya 1 jam juga sebelum landing itu ada bagi snack juga tuh, makan. Dia bangun lagi itu, gak gerak-gerak sama sekali untuk sholat. Baru pulang umroh, baru pulang haji. Ini bapak haji, ibu haja. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita usul mungkin nanti landing baru dia sholat kayaknya. Allah sholat sepertinya ya. Jadi mereka tidak mau mengulangi lagi. Orang kalau sudah bertekad dia berusaha, oh ya sholat saya nggak mau ulang lagi seperti dulu nih. Waktunya tiba, saya berusaha sholat di awal waktu, seperti itu. Lalu kita lihat, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Nah ini kaitan dengan orang dulu, ini yang berat, Bu. Kalau kita dengan Allah itu tobatnya sudah Allah maaf ngampun, Bu. Kita mohon ampun pada Allah, Allah beri ampunan. Kita tobat pada Allah, Allah terima tobat kita. Tapi kalau dengan manusia belum tentu selesai, Bu. Betul nggak? Mohon maaf sama orang itu, Bu. Dia enggak mau. Saya nggak akan maafkan kamu. Di dunia ini saya nggak akan maafkan kamu. Saya akan tuntut kamu di akhirat. Manusia, Bu. Saya nggak setuju dengan itu. Ngapain dituntut-tuntut di akhirat? Dikira di akhirat dia sendiri bisa selamat. Iya, Bu. Siapa yang jamin di akhirat kita sendiri bisa selamat? Kita mau menuntut kalau kita selamat kan? Kamu dulu yang buat sama saya ya. Mana nih? Utang-utang belum bayar ya? Tapi kalau dia selamat kan dia bilang kayak gitu. Dia sendiri belum selamat tuh. Taruhlah dia ini buat
karena salah sama dia, minta maaf. Tapi bisa jadi juga dia buat salah sama orang lain, Bu. Kita interaksi dengan orang itu banyak sekali, Bu. Maka boleh jadi orang itu zolimi kita malah zolimi orang lain, bahkan mungkin lebih banyak. Betul nggak? Ide-idenya saya akan nuntut kamu di akhirat. Baiknya selesaikan di dunia. Maka cara tobatnya kalau ini berkaitan dengan hak orang lain, maka para ulama rinci satu, jika berupa harta, dia ngambil harta orang lain, maaf, kakaknya punya sertifikat, dia ambil untuk dijual, duitnya pakai sendiri. Ambil harta orang lain tanpa izin, walaupun saudara sendiri, Bu. Maka cara dia tobat, ia harus kembalikan. Jika harta tadi sudah hilang, maka ia harus mengganti dengan nilai yang setara. Dia ambil HP-nya orang, HP-nya sudah nggak ada lagi, nggak tahu di mana, maka dia harus ganti senilai itu. Dulu ngambil gorengan, dia ngambil 5, bayar 2. Ini kayak real banget. Gila. Kan sudah ketemu sama penjaga kantinnya, masih hidup nih. Besok, Mbak, mohon maaf, saya dulu sekolah di SD ini. Dulu saya sama teman-teman itu loh yang gorengan Simba yang biasanya hilang. Kita ngambil 5, bayar 2. Ada yang ada di situ. Ini masih hidup kan? Nah, dia kita berubah. Nah, saya mohon maaf. Dulu kami ngambil, kami hitung ada 100 gorengan. Totalnya, Mbak, berapa kami harus ganti? Kalau si Mbaknya tadi jawab, alhamdulillah, itu sudah biasa, saya maafkan kalian. Alhamdulillah, selesai. Kalau belum dia tutup, dulu 501. Ini kan mungkin tambah dari 100 tuh. Tapi maaf ya, sekarang kursnya naik ya. Habis tuh. Oke, nilai emas kembali nanti. Alhamdulillah, dia tetap aja, harusnya tetap aja. Sekian, ganti berarti. Karena kan gorengannya sudah hilang, sudah di perut. Maka dia ganti dengan nilai yang setara. Ini hak orang lain. Kamu sudah meninggal, uangnya tadi berapa kira-kira? 500.000 lah taruhlah ya. Maka ingat niat tadi kan? Ini saya sedekahkan, diniatkan untuk si dia tadi yang seharusnya saya serahkan uang itu pada dia. Maka mudah-mudahan pahalanya nyampe pada si Mbah tadi yang gorengannya dirampok sama siswa-siswa dulu. Terus yang kedua, ini kaitannya lagi masih dengan orang lain. Jika berupa tuduhan atau fitnahan, kalau tadi kan berupa harta, tuduhan, fitnahan, bisa jadi juga ghibah, maka ia harus menerima hukuman syar'i kalau ada, atau minta maaf. Apa hukuman syar'i? Dalam Islam, orang nuduh yang lainnya itu berzina, dia tidak bawa bukti, 4 orang saksi, maka dia harus kena hukuman cambuk 80 kali. Cambuk 80 kali. Itu dikenal dengan istilah qadhaf. Maka kalau ada hukuman syar'i seperti ini berarti harus ditunaikan. Itu pun kalau di tempat tersebut diterapkan hukum Islam. Dan ini hikmahnya luar biasa. Yang melakukan kesalahan itu lisannya, Bu. Lisannya nggak dipotong.
Beda dengan orang merampok atau mencuri. Itu potong tangan. Karena yang melakukan kesalahan tangannya kan. Tapi kalau ini lisannya nggak dipotong, Bu. Karena kalau lisannya dipotong, Bu, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Islam adil sekali. Sudah dicambuk aja 80 kali. Karena kalau lidahnya hilang, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Islam masih kasihan seperti itu. Nah, namun kalau ini tidak ada atau tidak diterapkan, maka minta maaf. Maka minta maaf. Tapi nanti bisa beralih yang ketiga, Bu. Ini lagi yang ketiga, kalau ini bentuknya ghibah. Kalau kita minta maaf, ini perlu pertimbangan. Bu, fitnah dengan ghibah itu beda. Kalau fitnah itu memang ya kita berbicara dusta. Kalau ghibah, rasanya orang itu benar-benar ada, Bu. Tapi kita bicarakan jelek, betul nggak? Nah, untuk yang ketiga ini untuk dosa ghibah. Khusus ghibah saja. Untuk ghibah, kalau minta maaf perlu dilihat dua hal. Pertama, kalau orang yang kita minta maaf dia mau maafkan, dia tipenya itu memang pemaaf, maka mintalah maaf dengan tulus. Bu, maaf Bu, saya dulu gibahin jenengan 5 kali. Ya, saya maafkan, selesai berarti. Tapi ada kan, kalau gibah kan diam-diam. Ya jujur nih, saya dulu 5 kali rasanya jenengan loh. Oh kamu ternyata ya. Kamu ini. Setelah itu dia gak mau ngobrol lagi sama ibu. Ada tuh kayak gini kan Bu? Oh ada. Maka untuk ini ibu jangan minta maaf terang-terangan Bu. Karena mudaratnya lebih besar. Apalagi sama teman sendiri, teman jalan bareng lagi. Karena nanti resikonya lebih besar Bu. Sehingga ibu sesali yang ibu lakukan, perbanyak istighfar dan juga doakan orang yang dirasani tadi, digibahin tadi. Beda Bu. Ini beda ya? Oke. Kita simpulkan tadi kaitannya dengan harta, berarti hartanya dikembalikan. Kalau kaitannya dengan fitnah atau tuduhan tidak benar, minta maaf. Kalau ada hukum qadhaf tadi seperti nuduh zina tanpa bukti, maka diterapkan hukum qadhaf, hukum syar'i. Kalau negara terapkan seperti itu. Terus yang ketiga, kalau ghibah dilihat orang yang kita mau minta maaf ke dia, orang yang dikenal pemaaf, maka minta maaf terang-terangan saja. Tapi kalau dia itu sulit untuk terima, maka istighfar dan doakan dia supaya juga dosa-dosa kita itu berguguran. Lalu, apa tanda taubat kita diterima? Kalau kita sudah taubat, apa tanda taubat kita diterima? Pertama, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Berarti tadi kalau sholatnya bolong-bolong, maka sholatnya tertib 5 waktu lagi. Kalau dulu puasanya biasanya sifatnya seperti tadi, sampai bohongin orang. Kalau keadaannya tidak puasa, maka puasa lagi dengan benar. Harus jadi lebih baik. Kalau dalam hal interaksi dengan orang, contoh istri itu dengan suami kewajibannya apa ya Bu ya? Ini Ibu, istri itu dengan suami kewajibannya apa ya Bu ya? Taat. Masya Allah, ngajinya sudah benar berarti. Itu aja ucapkan taat itu kok berat banget ya. Dia lirik suaranya ya. Maka dia praktekkan itu. Saya pernah konsultasi itu ada ke seorang ibu-ibu. Dia lagi curhat, dia cerita tentang suaminya, tapi diculik-culikin suaminya semuanya.
Suami saya suka main game Ustaz, suami saya kayak begini, kata-katanya tidak mencerdaskan, kalau dia suka ngaji juga. Sekarang dia di rumah cuma main game aja, kerja main game lagi gitu terus. Dia dengan saya tingkah lakunya nggak baik. Bu, sabar dulu Bu. Ibu bisa nggak? Ibu tadi kok dengan saya ini kok nadanya keras sekali ya Bu ya? Ini kalau dengan suami kayaknya lebih parah daripada saya. Tadi Bu nadanya tinggi sekali, ini kalau ngomong dengan saya kayak gini Bu ya. Ini ada apa dengan saya? Ibu konsultasi, ibu tidak dapat solusi. Tapi nada ibu dari tadi itu kayak gini tuh. Ibu tidak dengan suami tapi nadanya seperti itu. Artinya ibu kalau sampaikan ibu itu solusi, ya nadanya turunkan. Ustaz, suami saya kayak begini, bagaimana solusinya? Saya setelah berikan jawaban, dia masih bantah lagi. Kalau sudah Bu, selesai bantahannya Bu dengan saya Bu. Oke, ibu tujuannya mau konsultasi apa? Cuma bantah saya saja. Kadang Bu masalah nada Bu. Nada aja itu. Harus bukan suami makan tuh. Ini. Yang jadi arijalu qawwamuna 'ala nisa siapa ya? Laki-laki itu pemimpin daripada perempuan tuh harusnya tahu tuh. Ini bentak-bentak Pak Bos itu coba lihat tuh. Pemimpinnya dia bentak, ini. Kamu apa tuh? Ini biasa dia. Dan dibalas itu juga. Itu contohnya. Dalam interaksi diperbaiki lagi. Kita dengan orang tua juga sama. Apalagi kita dapati orang tua yang sudah berada dalam usia sepuh. Allah itu isyaratkan dengan kalimat ringkas saja. Fala taqul lauma uff. Jangan ucapkan pada kedua orang tuamu yang menunjukkan kalimat. Kalau orang tua dengar kayak gini dia sakit hati. Contoh aja, dia lagi komentar di WA nih sekarang. Ibu jawab aja, nanti kita tambah marah nih. Tadi komentarnya cuma segini, terus ditambah begini panjangnya nih. Ibu gak usah balas, diam aja. Justru kalau jenengan balas, malah masuk dalam ayat tadi itu. Diam aja, ngapain dibalas? Coba nanti datangi ketemu aja, ternyata baik-baik aja. Bahasa WA itu beda Bu. Dan WA itu kan bahasanya teksnya kan nggak bisa ada nada Bu. Kadang kalau kita baca pakai nada emosi, ternyata nggak emosi. Saya nggak marah kok. Bukan baca marah, saya kira kamu marah. Nggak ada nada Bu. Betul nggak? Tapi ketika ketemu langsung, Bu di rumah gimana? Bicara halus, baik-baik, bisa jawab Bu. Dia nadanya di WA beda Bu. Kalimatnya di WA beda. Ketemu langsung beda lagi Bu. Justru balas seperti ini malah jadi masalah besar. Nggak usah ditanggapi. Juga catatan penting lainnya lagi dengan orang tua, nggak usah banyak ceramahi. Dengan orang tua aja kan, bicara baik-baik saja. Gak usah keluarin dalil panjang lebar. Ibu jadilah orang tua yang baik. Dalilnya itu ini. Ya Allah, anak-anak. Beda posisinya. Biarin aja. Nah, contoh harus jadi lebih baik. Mudah-mudahan ibu-ibu juga nanti jadi istri-istri yang baik ketika di rumah, jadi orang yang baik ketika di rumah, insya Allah ketika interaksi dengan orang tua. Terus yang kedua, disertai rasa takut kepada Allah. Tanda tobatnya diterima, rasa takutnya besar. Rasa takutnya besar. Sehingga kalau dia mau berbuat lagi, saya nggak mau terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Takutnya luar biasa. Orang sudah kenal di tetangga dia misalnya ada anjing galak, dia tahu tuh, oh itu anjing galak di sana ya. Karena rasa takutnya besar, dia menghindar dari itu. Saya cari jalan lain saja. Karena pasti menghindar daripada terjerumus lagi. Ini nanti kayak kemarin saya digigit, ini nanti ini lagi sama. Nah, sudah saya cari jalan lain saja. Terus yang ketiga, hatinya benar-benar menyesal. Terus yang keempat, hatinya benar-benar remuk, merasakan hancur
bilang dosanya itu besar. Kalau orang beriman itu dia rasakan dosa itu kalau dia perbuat seperti dia lagi ditimpa oleh gunung. Sedangkan orang ahli maksiat mau dia buat dosa itu seperti kata Nabi SAW untuk lalat lewat, terus tinggal diusir saja gitu, sudah lalatnya pergi lagi tuh. Maka kalau ada rasa seperti tadi, hancur di saya. Dan saya kalau mau pulang seperti akan saya dapatkan kehancuran lebih baik. Maka kalau tanda-tanda tadi itu diperoleh, kita dapati seperti itu tanda taubat kita diterima. Ini poin pentingnya. Jadi lebih baik kalau kita lakukan taubat dengan jujur, ya, maka untuk hadapi akhirat itu makin lebih mudah lagi. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Silakan bisa. Ini pertanyaan. Ada yang langsung? Karena dalam masa evaluasi setiap majelis taklim, jadi saya baru mau terus dibilang juga kalau 9.30 sudah selesai, yang langsung mungkin 1 atau 2 masih tidak. Nanti ada sampai 2 kasih. Silakan.